Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Vian Komputer berbagi tutorial. Kali ini Vian Komputer akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menggunakan shortcut keyboard atau kombinasi tombol kontrol plus huruf di aplikasi Microsoft Word. Di sini terdapat beberapa fungsi shortcut keyboard di Microsoft Word atau kombinasi tombol kontrol sebagai suatu alternatif atau jalan pintas ketika teman-teman mengerjakan sebuah dokumen ataupun pengetikan-pengetikan dalam aplikasi Microsoft Word. Baik, untuk selanjutnya kita simak penjelasan tentang fungsi daripada shortcut keyboard atau kombinasi tombol kontrol plus huruf di aplikasi Microsoft Word. Di sini saya sudah menyediakan file Microsoft Word yang terdapat kata-kata ataupun kalimat yang terdiri dari 2 paragraf yang mana nanti akan dijadikan sebagai contoh atau keterangan terkait tentang fungsi daripada tombol shortcut keyboard atau kombinasi tombol kontrol plus huruf di aplikasi Microsoft Word. Yang pertama yaitu Ctrl A. Ctrl A itu berfungsi untuk memilih semua teks. Misalkan kita coba Ctrl A, atau dengan kata lain Ctrl A itu berfungsi untuk melakukan blok semua kalimat ataupun data yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word. Kemudian yang kedua, Ctrl B, di mana Ctrl B ini berfungsi untuk menebalkan teks. Tapi perlu diketahui untuk teman-teman, ketika kita akan melakukan penebalan teks, teman-teman harus memilih teks yang akan kita tebalkan. Kalau misalkan kita hanya menebalkan sebagian, maka hanya sebagian saja yang akan kita pilih. Tetapi kalau kita mau menebalkan keseluruhan teks yang ada dalam jendela aplikasi tersebut, maka kita gunakan Ctrl A sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita coba tebalkan semua menggunakan kombinasi Ctrl B. Kita coba Ctrl B. Nah, secara otomatis semua kalimat yang terdapat pada jendela lembar kerja otomatis berubah menjadi huruf tebal. Kemudian yang ketiga, Ctrl I. Ctrl I itu berfungsi untuk memiringkan teks. Yang asalnya teksnya tegak, bisa kita miringkan hanya dengan menggunakan kombinasi Ctrl I. Kita coba Ctrl I. Nah, secara otomatis tulisannya akan menjadi tulisan atau teks miring. Kemudian yang keempat, Ctrl U. Ctrl U itu berfungsi untuk memberi garis bawah pada sebuah teks. Misalkan sebuah judul, misalkan kita tidak beri keseluruhan, tidak beri garis keseluruhan pada bagian atas, kita kasih garis bawah pada sebuah teks tersebut. Kita blok terlebih dahulu atau kita pilih teks yang akan kita beri garis bawah, kemudian kita klik atau kita pencet kombinasi tombol Ctrl U. Nah, secara otomatis teksnya akan tergaris bawah ataupun di garis bawah seperti sebagaimana yang ditampilkan di layar monitor. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bagian kelima, Ctrl L. Ctrl L itu berfungsi untuk melakukan rata kiri pada sebuah teks. Misalkan seperti ini. Kalau kita coba blok atau kita pilih
semua teks yang akan kita ratakan. Kemudian kita pencet tombol Ctrl N. Nah, maka secara otomatis teks atau kalimat ini akan rata kiri, tapi di kanannya tidak rata seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu Ctrl E. Ctrl E itu berfungsi untuk rata tengah. Kita coba langsung Ctrl E. Nah, ini berfungsi untuk rata tengah, tidak rata kanan, dan juga tidak rata kiri. Kemudian yang ketujuh, Ctrl R. Ctrl R itu berfungsi untuk rata kanan pada sebuah teks atau kalimat. Misalkan kita coba pencet tombol kombinasi Ctrl R. Nah, seperti ini, di kanan rata tetapi di kiri tidak rata. Ini fungsi daripada Ctrl R. Kemudian yang ke-8 yaitu Ctrl J. Ctrl J itu berfungsi untuk rata kiri, rata kanan pada sebuah teks. Artinya tidak hanya kanan atau tidak hanya rata kiri, tetapi kedua-duanya sama rata. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini rata, kanan dan kirinya sama-sama rata. Kemudian selanjutnya yang ke-9, Ctrl C. Ctrl C itu berfungsi untuk menyalin teks atau yang dikenal dengan istilah copy. Jadi copy itu bisa kita menggunakan Ctrl untuk menyalin teks pada tempat lain untuk ditempelkan atau disalin ke tempat lain. Kemudian yang ke-10 yaitu Ctrl V. Ctrl V itu berfungsi untuk menempelkan teks. Misalkan kita coba paling bawah, biasanya sebelum kita Ctrl V itu kita salin dulu dengan menggunakan Ctrl J. Kemudian kita letakkan kursor kita di mana tempat kita akan menyalin sebuah teks tersebut dengan menggunakan kombinasi Ctrl V. Kita coba Ctrl V. Nah, secara otomatis file yang disalin di atas itu akan muncul ketika kita pencet tombol kombinasi Ctrl V. Kita hapus dulu. Selanjutnya yang nomor 11 adalah Ctrl X. Ctrl X itu adalah berfungsi untuk memindahkan teks. Beda dengan kita Ctrl C. Kalau Ctrl C mengcopy tanpa menghilangkan teks yang akan kita copy, yang akan kita salin. Tetapi kalau Ctrl X yaitu kita akan menghilangkan teks yang akan kita pindah. Misalkan seperti ini, kita pencet kombinasi tombol Ctrl X. Nah, ini akan hilang kalimat yang sudah kita Ctrl X. Kemudian kita tempel di sini. Artinya tidak ada data yang sebelumnya yang sudah kita ambil menggunakan Ctrl X. Kemudian yang 12 Ctrl Z. Ctrl Z itu berfungsi untuk mengembalikan teks yang pernah kita hapus atau yang pernah kita edit ataupun yang pernah kita rubah. Kita coba Ctrl Z. Ini sudah kita rubah tadi, sudah kita hapus. Kita gunakan Ctrl Z. Kita klik lagi. Nah, ini kembali kepada sedia kala.
karena Ctrl Z itu fungsinya adalah untuk mengembalikan kepada bentuk semula. Kemudian selanjutnya yang ke-13 yaitu Ctrl Y. Ctrl Y itu fungsinya adalah untuk mengulangi terhadap apa yang pernah kita buat. Misalkan kita coba Ctrl Y. Nih, yang kita hapus tadi akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Itu fungsi daripada Ctrl Y, yaitu mengulangi kembali kalimat yang pernah kita buat. Kita kembalikan kepada semula. Kemudian yang ke-14 yaitu Ctrl S. Ctrl S di sini berfungsi untuk menyimpan file. Kita coba Ctrl S, maka akan muncul jendela penyimpanan. Tinggal teman-teman pilih lokasi tempat penyimpanan kita, mau disimpan di drive D ataupun di drive lain, seperti itu. Kemudian yang ke-15 Ctrl F. Ctrl F itu berfungsi untuk mencari sebuah kata yang terdapat dalam sebuah makalah ataupun sebuah dokumen yang memungkinkan kita itu sulit mencarinya. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl F. Misalkan kita mau mencari, kita klik Ctrl F. Nah, kata-kata yang kita cari akan berwarna seperti ini. Misalkan kita cari desain, maka semua kata ataupun kalimat yang terdapat dalam lembar kerja itu yang kebetulan kalimatnya sama akan bertanda seperti ini. Semuanya selama itu masih sama, maka akan ada tanda yang seperti ini. Kemudian yang ke-16 yaitu Ctrl H. Ctrl H berfungsi untuk mengganti kata. Kita coba Ctrl H. Nah, misalkan kata desain akan kita ganti dengan kata rubah. Karena di sini tadi ada 3 kata desain, maka secara otomatis ketiga-tiganya itu akan berubah menjadi kata rubah. Tinggal kita pilih. Di sini ada replace, ada replace all. Kalau kita replace, maka hanya satu yang diganti, tetapi kalau kita replace all, maka semua kata desain akan terganti menjadi kata rubah. Kita coba replace all. Do you want to set? Kita yes. Di sini sudah ada 3 yang tergantikan. Kita lihat rubah ini sudah berubah, sudah ada 3. Kemudian yang ke-17 yaitu Ctrl P. Ctrl P itu berfungsi untuk print atau cetak sebuah dokumen. Kita coba Ctrl P. Nah, kalau sudah kita pencet tombol Ctrl P, maka kita akan masuk kepada jendela print atau cetak dokumen. Nanti tinggal kita print sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ke-18 yaitu Ctrl V.
Ctrl W itu berfungsi untuk menutup jendela pada sebuah aplikasi Microsoft Word. Kita coba pencet tombol Ctrl W. Nah, maka akan muncul berita seperti ini. Apakah kamu akan menyimpan? Biasanya kalau kita mau keluar dari sebuah jendela, kita ditampilkan sebuah berita untuk melakukan penyimpanan. Tinggal kita pilih apakah kita save atau tidak. Jadi itu beberapa fungsi daripada shortcut keyboard atau kombinasi tombol Ctrl plus huruf di aplikasi Microsoft Word. Sebenarnya masih banyak beberapa shortcut keyboard atau kombinasi tombol di aplikasi Microsoft Word, tapi saya hanya memilih sebagian atau yang sering kita gunakan ketika kita melakukan pengerjaan sebuah dokumen. Saya rasa cukup. Semoga tutorial ini bermanfaat, terutama bagi yang membutuhkannya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.